Iya, salam, apa kabar? Saya rindu Bapak Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, yang baik, sehingga kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana kita melangkah bersama dengan Allah. Melangkah bersama dengan Allah. Bapak Saudara bisa membaca Nehemia pasal yang keempat ayat 1-9. Nehemia pasal yang keempat ayat 1-9. Setelah itu bisa melanjutkan video ini. Bapak Saudara, suatu kali ada seorang penjual roti. Penjual roti, dia berkeliling di sebuah perumahan, dia berkeliling menjual roti yang dia bawa. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang beli. Sampai akhirnya dia pindah ke kampung di sebelah perumahan itu. Namun di tengah jalan ternyata jalannya jelek sekali. Apa yang terjadi? Dia terjatuh, brak, dan kemudian orang banyak datang. Orang banyak datang dan bertanya kondisinya, ada apa Pak, ada apa? Wah, kemudian dia dengan pede menjawab, ada roti coklat, ada roti keju, ada roti kacang. Wah, masih banyak Pak yang lainnya. Oh, bukan itu Pak. Wah, banyak orang kaget dengan dia, pengen menolong dia, pengen tahu rasa sakitnya. Tapi Bapak itu nggak peduli dengan rasa sakitnya. Yang dia peduli adalah bagaimana roti itu bisa terjual. Baik saudara, fokus kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita pahami tentang Tuhan ketika kita sedang menghadapi pergumulan? Apakah kita sedang berfokus bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi saya, ataukah kita sedang melihat bahwa karya Allah yang besar itu mau dinyatakan atas kehidupan kita? Karya Allah yang besar itu mau dinyatakan melalui kehidupan kita. Hari-hari belakangan ini, kebanyakan kita dalam suasana yang tidak pasti. Kita dipenuhi tanda tanya yang besar, apakah kita besok bisa bekerja? Apakah kita besok uh, masih bisa sekolah? Apakah kita masih memiliki penghasilan? Apakah esok tabungan kita yang cukup? Ataukah besok ya, orang yang kita kasihi masih ada atau tidak? Kita diperhadapkan oleh hal-hal yang seperti itu. Ya, suasana yang seperti ini sebetulnya memang tidak mengenakkan. Tidak ada kepastian dan seringkali iman kita goncang. Perasaan pesimis, apatis menyelimuti siapapun. Tetapi dalam keadaan demikian, kita harusnya beriman kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat di Alkitab, ada banyak tokoh yang disertai oleh Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan dan hidupnya bukan enak-enak saja. Saya mau contohkan Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang ini menjadi tokoh yang luar biasa. Bagaimana Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah patung emas. Tetapi mereka menolak. Mereka memilih menyembah kepada Allah. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya diancam hukuman. Sebetulnya hukumannya itu bukan hanya hukuman yang biasa-biasa saja. Hukuman yang lebih berat daripada biasanya. Mereka dilemparkan dalam api. Bahkan yang melempar mereka ke dalam api itu ikut mati. Wah. Baik saudara, kita bisa melihat tapi bagaimana Tuhan menolong mereka. Ya. Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, hari ini kita melihat ada tantangan-tantangan yang dialami oleh bangsa Yahudi yang diejek pada waktu membangun tembok Yerusalem yang pada waktu itu runtuh. Ya, pergumulan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Nehemia untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana? Apa yang bisa kita renungkan dalam renungan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, di ayat yang pertama. Nehemia pasal yang keempat ayat yang pertama. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Baik saudara, yang pertama ketika kita berjalan dengan Tuhan, belum tentu hidup kita tenang. Justru ada banyak tantangan, ada cemoohan, ada hinaan. Tetapi coba kita lihat, tidak perlu membalas.
Hidup di dalam Tuhan tidak membuat kita damai, membuat kita nyaman. Wah, tetapi ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Salah satunya yang dihadapi oleh Nehemia. Ketika mereka mendengar, orang-orang non-Yahudi mendengar, Sanbalat mendengar bahwa Nehemia akan membangun tembok, apa yang terjadi? Mereka mencemooh, menghina. Baik saudara, ketika menghadapi cemooh orang lain, hinaan orang lain, kita tidak perlu membalas. Ya, saat berbagai kesulitan menghambat pekerjaan dan pelayanan, tetaplah fokus pada program. Tetaplah fokus pada tugas-tugas kita yang kita lakukan. Baik saudara, 3 tahun yang lalu, saya lupa 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, kita ada program diakonia. Program unit usaha diakonia atau UUD. Itu biasa menolong masyarakat, menolong jemaat yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan ada jemaat yang ternak lele. Wah, kami bekerja sama dengan salah satu jemaat. Biasanya ketika dia pesan lele, dia langsung VA sama saya. Pak Ben, tolong ya beliin lele. Wah, beliin lele. Ya udah, pulang dari ngajar saya beli lele. Pada waktu itu sekitar 50.000 atau 40.000, saya lupa. Yang jelas plastik itu harus dijadiin 4. Wah, kalau kebayang kalau 4 plastik yang besar-besar itu saya bawa, tentu saya akan merasa kesulitan. Akhirnya penjual lelenya berkata, ya udah Pak, pakai jerigen saya. Ada jerigen 2 kiri kanan. Kemudian, oh ya udah. Akhirnya kami pakai jerigen itu untuk mengisi lele. Kami isi lele dan kemudian selesai ngisi lele ke rumah jemaat setelah beli. Akhirnya kami kembalikan jerigen itu ke pemilik jerigen, penjual lele itu. Sesampai di penjual lele, kemudian ketika sampai di rumah, kemudian istri saya tanya, Papa jualan lele? Enggak. Kenapa? Kok ada yang bilang Papa jualan lele? Oh enggak lah. Orang itu dari mana? Yo ada orang-orang. Oh enggak. Nolong jemaat untuk ini lele. Baik saudara, ketika kita nolong orang, seringkali perbuatan baik kita dihina oleh orang lain. Gak apa-apa. Iblis sering memakai hinaan, cemoohan untuk membuat kita jatuh, membuat kita lelah, membuat kita tidak fokus lagi pada hal-hal yang kita kerjakan. Tetapi ya lakuin saja. Nggak usah peduli, nggak usah sakit hati. Ya, sama seperti kisah Nehemia. Ketika membangun tembok Yerusalem, Nehemia pasal 1 ceritanya mereka dibuang. Kalau kita lihat mereka dari Babel kemudian jadi orang-orang pembuangan. Dan tembok Yerusalem itu dihancurkan pada waktu itu. Begitu juga dengan bait Allah hancur. Keadaan mereka miskin, sampai satu kali yang paling parah adalah mereka menjual anak mereka untuk dijadikan budak. Nah kemudian mereka hidup ya sangat miskin sampai menjual anak ya, untuk makan. Ya. Kemudian setelah Nehemia mendengar cerita itu, dia menjadi sangat sedih dan berkeinginan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia memulai dengan berdoa, berpuasa, kemudian dia meminta izin kepada raja karena dia juru minum raja dan akhirnya diizinkan. Kemudian dia mengumpulkan bangsa Israel dan mulai membangun. Nah, di pasal yang keempat ini kita bisa melihat bahwa sesudah mereka memulai membangun, negara-negara tetangga, orang Amon, orang Asdod, orang Arab ini, mereka mulai iri, mereka mulai bergosip, mereka mulai nyinyir katanya, nggak membantu nyinyir. Wah. Dan kemudian apa yang dilakukan? Nggak perlu membalas. Nggak perlu membalas. Saudara, kalau kita digosipin, diobrolin oleh orang lain, berarti kita sebetulnya baik. Kita itu baik. Nah, kita juga mulai melihat bahwa gosip-gosip zaman now itu bukan hanya di tetangga-tetangga kita sebetulnya, tetapi medianya sudah cukup banyak. Di media sosial bisa saling menggosip, di jalan ya, saling menggosip. Nah, gosipan kalau kita dengar sebetulnya di awal kita biasa merasa lelah ya. Merasa lelah. Memang kata-kata negatif itu membuat orang lelah.
Ya. Ya, kata-kata yang menyerang tidak membangun, bahasa tubuh yang tidak mendukung itu membuat kita lelah. Makanya kita perlu berhati-hati dengan gestur tubuh kita. Karena apa? Karena bisa membuat orang yang bekerja itu lelah. Nah, begitu juga Nehemia ketika dia merasakan lelah, ketika dia mendengar kata-kata negatif apa yang dilakukan, yang kedua adalah dia berdoa. Dia nggak membalas cemoohan itu dengan cemoohan, tetapi dia mendoakan. Ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarkan bagaimana kami dihina. Baiklah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ayat yang kelima, jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Kalau kita perhatikan memang di waktu itu, Nehemia ini doanya jelek. Biarlah semuanya itu kembali ke mereka. Nah, memang dalam perjanjian baru, Yesus baru memperbaharui doa itu seperti apa. Misalnya Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan meningkatkan standar kita. Ya. Memang dulu Tuhan tidak pernah menyampaikan itu dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru kita bisa melihat ada pembaruan standar, ada peningkatan standar sebagai orang percaya. Nah, Bapak Saudara, tapi yang utama kita bisa melihat ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi cemoohan, dia berdoa di ayat 7-9 berkata begini, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa pada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Baik saudara, jadi orang iri itu kalau orang berkarya mulai mengganggu, mulai bergosip ya. Supaya Nehemia mentalnya jatuh. Dan pembangunan Yerusalem tidak selesai. Dalam kata lain, pembangunan itu gagal. Itu yang terjadi pada waktu itu. Apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia kembali berdoa. Berdoa sebagai perihal yang utama yang dilakukan oleh Nehemia. Yang utama dan pertama. Biasanya kalau kita menghadapi sesuatu, masalah, apa yang kita lakukan? Kita cari akarnya dulu. Kita lupa doa. Doa menjadi hal yang terakhir. Ya. Doa kalau kita sudah nggak mampu, kita nggak selesai, baru kita doa kepada Tuhan. Tuhan, aku lelah Tuhan. Ya dari awal harusnya kamu lelah. Harusnya dari awal kita datang kepada Tuhan. Baik saudara, ada tetangga saya kemarin itu sakit, anaknya kecelakaan. Anaknya kecelakaan, dia mondar-mandir setelah mendengar anaknya kecelakaan, mondar-mandir. Dan kemudian dia jatuh pingsan. Wah, banyak. Suaminya kemudian datangi dia, bangunin, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Anaknya masuk di rumah sakit, sudah di kamar, dan kemudian ibunya datang dengan pincang-pincang. Ibu jatuh juga. Ibunya berkata, iya, ibu kecelakaan juga di kamar. Ibunya jatuh. Baik saudara, ketika doa menjadi prioritas yang utama, seharusnya kita sudah kehilangan kekhawatiran, kita tidak takut lagi karena ada Tuhan, kita merasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali banyak orang yang meremehkan doa. Allah cuma doa bahasanya itu. Sering saya ingat ketika semester 1, 2, 3, 4 kalau mahasiswa itu kesulitan biaya, biasanya mereka akan datang ke dosen wali minta tanda tangan. Kurang berapa juta, dosen wali biasanya begitu. Kurang 2 juta Bu, atau kurang 4 juta Bu.
Aduh Pak, ini kurang banyak. Biasanya mahasiswa itu begitu ke dosen wali. Kemudian dosen walinya berkata, ya udah kita berdoa ya. Wah, kita berdoa kemudian, kayak gini kok cuma didoakan tok. Biasanya orang biasa begitu. Aduh, nggak bisa bantu-bantu apa-apa ya, cuma bisa bantu doa. Doa itu bukan tok ya, maksudnya banyak orang merendahkan doa dengan kata-kata hanya doakan saja, wah. Atau nggak bisa bantu-bantu apa-apa ya, cuman bisa bantu doa. Itu bukan nggak bisa bantu apa-apa. Doa itu hal yang penting, hal yang utama. Ya, saudara, doa seringkali dalam posisi yang rendah, padahal sebetulnya doa itu paling penting. Mendoakan itu bukan hal yang mudah, ya. Berdoa itu adalah sesuatu yang serius, yang besar. Berdoa adalah sesuatu yang utama dan yang utama bagi orang percaya. Kita juga perlu menghargai doa bukan hanya kalau orang Jawa itu cuman, wah, kalau ada yang mendoakan kita berterima kasih kepada orang itu. Ya. Baik saudara, kita di tengah-tengah kesibukan kita perlu menjadikan doa sebagai hal yang utama. Ada satu lagu yang berkata begini, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada penolong bagimu, seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Lagu itu berkata, dia hanya sejauh doa. Allah kita itu hanya sejauh doa. Allah kita itu dekat. Ya, kedekatan itu yang harus kita bangun sepanjang kehidupan kita. Sebetulnya saya juga bukan tipe orang yang panjang kalau doa. Ya, Tuhan tolong, ketika mau khotbah biasa saya berkata begitu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan saya banyak sekali kadang-kadang nggak tahu mau ngomong apa. Tapi Tuhan menolong dan akhirnya ya ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah ketika ada tantangan, ketika hidup kita sudah dituntun oleh Tuhan. Tentu ada banyak cemoohan, ada banyak hinaan. Jangan membalas. Yang kedua, ambil sikap yang utama dan pertama, berdoa. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-6 berkata, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat yang ke-14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Baik saudara, bekerja adalah langkah iman. Bekerja adalah langkah iman, itu yang harus kita imani hari ini. Ketika bangsa lain mau menyerang, ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Nehemia adalah berjaga-jaga. Ayat yang ke-14, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dia menyemangati masyarakat Israel pada waktu itu, sehingga mereka terus membangun, tidak memperhatikan cemoohan. Bahkan ketika orang Asdod, orang Arab mau menyerang, mereka berkata, ingat, itu hal yang harus kita ingat bahwa mereka berjaga-jaga. Bekerja adalah langkah iman. Bekerja adalah langkah dari iman kita. Nehemia bekerja, berdoa, dan dia tahu bahwa Tuhan turut campur tangan dalam pembangunan tembok Yerusalem. Kita bisa melihat bahwa mereka tetap membangun pada waktu membangun orang bersama dengan membawa senjata. Ada orang yang mengawal, ada pemimpin yang di belakangnya. Pagi mereka kerja, malam mereka berjaga-jaga, sampai mereka tidak memiliki kesempatan untuk ganti baju. Orang yang takut akan Tuhan, mereka bekerja keras,
Bekerja keras bukan tanda bahwa mereka tidak percaya Tuhan, tetapi justru bekerja adalah tanda bahwa mereka beriman. Saat kita melayani jiwa-jiwa, kita berdoa tentu. Kita cari anak sekolah minggu, ya. Kita cari di tempat kita rintis, kita cari orang-orang yang kita rintis, pelayanan yang kita kerjakan dengan baik, ya. Bukan karena kita tidak percaya Tuhan, ya. Tetapi karena kita percaya Tuhan bekerja, makanya kita bekerja keras. Seorang yang bekerja keras bukanlah tanda bahwa dia tidak beriman, tetapi dia orang yang beriman. Ya. Ketika kita putus asa, nah itu tandanya kita tidak beriman. Bapak Saudara, kalau masih ingat film Facing the Giant, itu ada seorang pelatih American football yang timnya itu kalah terus. Gajinya kecil. Dan anggota-anggota pelatihnya, asisten-asistennya itu mulai meragukan dia. Nah, dia mau dipecat. Dalam situasi dia stres, dia mulai berdoa. Kemudian dia bercerita kepada pendeta. Pendeta itu kemudian memberikan sebuah ilustrasi. Ada dua petani. Petani itu yang pertama berdoa, sama-sama berdoa. Satu meminta hujan, yang kedua juga meminta hujan. Tapi yang satu diam sendiri, nggak ngerjain apa-apa. Yang kedua adalah orang petani yang percaya bahwa dia akan menjawab doanya. Kemudian dia menggarap. Dia menggarap tanahnya. Pak Saudara, kemudian pendeta itu bertanya, mana yang Tuhan jawab? Kemudian dia berkata, orang yang menggarap ladangnya tentu. Petani yang turun ke ladang, itu yang beriman. Bapak Saudara, Tuhan tidak meminta kita berdoa kemudian kita tertidur. Beriman berarti kita melangkah bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Beriman berarti mau bertindak. Ya. Tuhan meminta kita untuk mencari wajahnya. Ya. Namun Tuhan juga meminta kita beriman. Ya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, demikian juga dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Jika kita beriman, kita berdoa. Namun, jika tidak beriman, berusaha, sebetulnya kita tidak sedang beriman. Beriman berarti kita percaya bahwa Tuhan memiliki maksud dan rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki masalah, kita beriman, kemudian kita bertindak. Tentu kita semua ingin sukses dalam bersekolah, dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin sukses. Sukses dalam pelayanan, sukses dalam keluarga, sukses dalam segala hal. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak cemoohan, ada banyak godaan. Yang perlu kita lakukan, tidak perlu membalas hal itu semua. Kita hanya perlu berdoa. Kita berserah kepada Tuhan dan bekerjalah dengan iman. Karena itu, lakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagian firman Tuhan, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, menikmati godaan-godaan. Seringkali kami marah, seringkali kami jatuh. Ampuni kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari keterikatan, dari kemarahan, dari kekhawatiran, dari ketakutan-ketakutan. Tetapi biarlah hati kami terus berpaut kepada Engkau dan menikmati penyertaan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kasih Tuhan terus berbicara sehingga firman Tuhan yang ada dalam diri kami hari ini boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara bisa melanjutkan kembali lagu tantangan, lagu respon, dan kemudian kembali dalam video ini. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih hari ini kami dituntun oleh Allah untuk menikmati berkat dan anugerah kasih-Mu. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah ini semua menjadi dupa yang harum, nama Tuhan diagungkan,
Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, nama Tuhan terus diagungkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu jika minggu ini kami, anak-anak kami boleh bersekolah, Tuhan memberkati sekolah mereka. Ketika kami boleh bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Ketika kami boleh bersosialisasi dalam minggu ini Tuhan, tolong jagai kami, berikan kesabaran kepada kami semua, sehingga boleh menikmati hari-hari di mana kami harus di rumah saja dengan sukacita, dengan penghiburan dari Allah. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Juga kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan jagai, Tuhan pulihkan, sehingga bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan terus menyembuhkan dan memulihkan jemaat kampung pom bensin ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Amin.